Berikut cerita drama rumah tangga dengan tema perjuangan istri mendapatkan suaminya kembali. Judul Kembali ke Pelukan Cinta. Bab 1. Awal retak. Alia dan Reza telah menikah selama 7 tahun. Hidup mereka tampak sempurna, terutama setelah kelahiran anak mereka Dava. Namun, di tengah rutinitas yang padat, hubungan mereka perlahan kehilangan kehangatan. Reza yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer sebuah perusahaan, sering pulang larut malam. Alia mulai merasa ada yang berubah. Satu malam, Alia menemukan pesan di ponsel Reza dari seorang wanita bernama Citra. Pesan itu singkat, tapi cukup menyakitkan. "Aku kangen, kapan kita bertemu lagi?" Bab 2, Patah Hati yang Membuka Mata. Alia berusaha menyangkal apa yang dilihatnya. Namun setelah beberapa hari mengamati, semua bukti mengarah pada kenyataan pahit. Reza berselingkuh. Hati Alia hancur, tetapi ia memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi suaminya. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan sahabatnya, Lila, Alia mengikuti Reza suatu malam. Benar saja, Reza terlihat sedang makan malam romantis dengan Citra di sebuah restoran. Air mata Alia mengalir deras, tetapi ia tahu menyerah bukan pilihan. Bab 3, Perjuangan dimulai. Alia memutuskan untuk berjuang demi keluarganya. Ia mulai memperbaiki dirinya sendiri, bukan karena merasa kurang, tetapi karena ia ingin menjadi versi terbaik dirinya. Ia belajar kembali memasak makanan favorit Reza, memperhatikan penampilannya, dan mencoba menghidupkan kembali momen-momen manis di awal pernikahan mereka. Namun, Alia juga sadar bahwa hanya itu tidak cukup. Ia harus berbicara langsung dengan Reza. Suatu malam, saat Dava sudah tidur, Alia menghadapi Reza. Dengan tenang tapi tegas, ia berkata, "Aku tahu tentang Citra. Tapi aku juga tahu cinta kita lebih dari ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau cari darinya yang tidak bisa kau temukan di rumah ini." Bab 4. Menghadapi kebenaran. Reza terkejut dan merasa bersalah. Ia mengakui hubungannya dengan Citra, tetapi juga mengungkapkan kebingungannya. Ia merasa dirinya tidak dihargai di rumah, sementara Citra membuatnya merasa diinginkan. Alia mendengarkan dengan hati yang terluka, tetapi ia tidak menyerah. Ia menunjukkan kepada Reza surat-surat cinta lama mereka, foto-foto kenangan dan video saat Dava lahir. Ia mengingatkan Reza tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. "Aku tidak sempurna, Reza, tapi aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Jika kau siap memperbaiki semuanya, aku akan berjuang bersamamu. Tapi jika tidak, aku akan pergi, karena aku tidak akan berbagi cintamu dengan orang lain." Bab 5. Jalan pulang. Reza akhirnya menyadari betapa besar cinta Alia. Ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Citra dan kembali fokus pada keluarganya. Namun, perjalanan mereka untuk memulihkan kepercayaan tidaklah mudah. Mereka menjalani terapi pasangan, berbicara lebih banyak, dan membuat komitmen untuk selalu jujur satu sama lain. Reza juga menunjukkan usahanya dengan lebih banyak melibatkan diri dalam kehidupan rumah tangga, seperti mengantar Dava ke sekolah dan membantu Alia di rumah. Bab 6. Cinta yang kembali utuh. Setahun kemudian, rumah tangga Alia dan Reza perlahan pulih. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi juga komitmen dan perjuangan. Di malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8, Reza berkata, "Terima kasih sudah tidak menyerah pada kita. Aku tidak akan pernah mengulang kesalahan itu lagi." Alia tersenyum sambil menggenggam tangan Reza. "Aku juga belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Kita memang jatuh, tapi kita berhasil bangkit bersama." Bab 7. Ujian baru. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alia dan Reza mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Namun, seperti layaknya perjalanan hidup, tidak semua berjalan mulus. Muncul kabar dari kantor bahwa Citra, selingkuhan Reza dulu, mendapatkan promosi dan akan bekerja lebih dekat dengan Reza. Alia mendengar kabar ini dari Lila, yang tanpa sengaja melihat pengumuman perusahaan saat mengantar makanan ke kantor Reza. Hati Alia kembali diuji. Kekhawatiran dan rasa cemburu mulai menggerogoti pikirannya. Di sisi lain, Reza merasa perlu meyakinkan Alia bahwa ia tidak akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Ia memutuskan untuk membicarakan situasi ini langsung dengan Alia. "Aku tahu ini mungkin membuatmu khawatir, tapi aku ingin kau tahu, aku sudah menetapkan batas yang jelas. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi," ujar Reza dengan nada penuh penyesalan. Alia mengangguk, tetapi ia tahu bahwa rasa percaya tidak sepenuhnya kembali dalam semalam. Ia memutuskan untuk terus berkomunikasi secara terbuka dengan Reza sambil mengendalikan emosinya. Bab 8. Batasan yang tegas.
Saat Citra mulai bekerja di departemen baru, Reza langsung membuat langkah tegas. Ia menghindari pertemuan pribadi dengan Citra dan memastikan semua komunikasi hanya sebatas profesional. Namun, Citra mencoba untuk mendekat lagi, memanfaatkan momen-momen kecil di kantor untuk menguji batas Reza. Suatu hari, Citra sengaja memberikan undangan makan siang untuk membahas proyek kantor. Reza menolaknya dengan sopan, lalu menghubungi Alia untuk memberitahu. Aku hanya ingin kau tahu, Citra mencoba mendekat lagi. Tapi aku menolaknya. Aku tidak ingin kau mendengar ini dari orang lain. Alia merasa lega, tetapi juga tahu bahwa usaha Reza butuh dukungan darinya. Ia memutuskan untuk bertemu Citra secara langsung, bukan dengan konfrontasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut kehilangan suaminya. Bab 9, pertemuan yang mengubah segala-galanya. Alia menemui Citra di sebuah kafe. Dengan tenang, ia berkata, "Aku tidak datang untuk marah atau memintamu menjauh, karena aku percaya pada suamiku. Tapi aku ingin kau tahu, Reza dan aku telah melewati banyak hal bersama. Aku harap kau mengerti bahwa tempatnya ada di rumah bersama kami." Citra awalnya terkejut dengan keberanian Alia. Namun, melihat ketegasan dan ketulusan Alia, ia mulai merasa malu atas tindakannya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku mengerti. Aku minta maaf atas apa yang pernah terjadi. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Bab 10, keluarga yang lebih kuat. Setelah pertemuan itu, Alia dan Reza semakin erat. Mereka belajar untuk saling mendukung, bukan hanya dalam momen bahagia, tetapi juga saat menghadapi masalah. Reza membuktikan komitmennya dengan memberikan lebih banyak waktu untuk keluarga, seperti merencanakan liburan keluarga atau sekadar menghabiskan waktu bersama Dava di taman. Sementara itu, Alia juga terus berusaha memperbaiki dirinya. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan sosial, mengembangkan hobinya dalam memasak, dan bahkan membuka usaha catering kecil-kecilan. Reza mendukung sepenuhnya, bahkan membantu promosi bisnis Alia di media sosial. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah, sambil menikmati teh, Reza berkata, "Kau adalah alasan aku terus berjuang. Aku beruntung memiliki istri seperti kamu." Alia tersenyum dan menjawab, "Aku juga beruntung kita bisa belajar dari kesalahan kita. Sekarang, kita lebih kuat dari sebelumnya." Beberapa tahun kemudian, Alia dan Reza menjadi pasangan yang sering dijadikan contoh oleh teman-teman mereka. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang komitmen, pengampunan, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri. Dava tumbuh menjadi anak yang ceria, dan keluarga mereka menjadi bukti bahwa meskipun perjalanan penuh liku, cinta sejati mampu menyembuhkan dan membawa kebahagiaan. Bab 11, kejutan tak terduga. Hubungan Alia dan Reza semakin kokoh. Bisnis catering Alia berkembang pesat, dan Reza terus membangun karirnya dengan penuh dedikasi. Namun, kehidupan membawa kejutan baru ketika Alia mulai merasa lelah dan sering mual. Setelah beberapa hari mengabaikan gejalanya, Alia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan membuat Alia terharu, ia hamil lagi. Perasaan bahagia bercampur dengan kekhawatiran mengingat perjalanan pernikahan mereka yang penuh tantangan. Alia memutuskan untuk memberikan kabar ini dengan cara istimewa. Malam itu, ia menyiapkan makan malam romantis untuk Reza. Di tengah meja, ia meletakkan sebuah kotak kecil yang berisi test pack dengan hasil positif. Saat Reza membuka kotak itu, matanya melebar. "Kau hamil? Benarkah, Alia?" Tanyanya dengan nada tak percaya. Alia mengangguk sambil tersenyum. "Ya, Dava akan menjadi kakak." Reza langsung memeluk Alia erat, matanya basah oleh air mata kebahagiaan. "Ini hadiah terbesar yang bisa kita dapatkan. Aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik lagi." Bab 12, tantangan baru. Kehamilan Alia membawa kebahagiaan, tetapi juga tantangan baru. Dengan perkembangan bisnis catering dan kebutuhan mengurus Dava, Alia sering merasa kewalahan. Reza menyadari perubahan ini dan mulai lebih banyak membantu. Ia membagi waktunya dengan lebih bijak, memastikan Alia tidak merasa sendirian. Di sisi lain, Dava yang kini berusia 7 tahun merasa bingung dengan perhatian baru yang diberikan orang tuanya pada calon adiknya. Suatu malam, Dava berkata kepada Alia, "Mama, kalau ada adik nanti, Mama dan Papa masih sayang aku kan?" Alia memeluk Dava erat sambil berkata, "Tentu saja, sayang. Kamu akan selalu menjadi anak kesayangan Mama dan Papa. Adikmu nanti akan membutuhkan kakak sebaik kamu." Hari yang dinanti. Bulan demi bulan berlalu hingga akhirnya tiba saat Alia melahirkan. Dalam suasana penuh haru di rumah sakit, lahirlah seorang bayi perempuan yang sehat.
Reza menangis saat pertama kali menggendong bayi itu. Mereka menamainya Naila, yang berarti anugerah. Dava, meskipun awalnya canggung, mulai menunjukkan sisi kakak yang protektif. Ia sering membantu Alia menggantikan popok adiknya atau menghibur Naila saat menangis. Kehadiran Naila membawa kebahagiaan baru dan mempererat ikatan keluarga mereka. Bab 14, kehidupan yang lebih harmonis. Dengan 2 anak dan tanggung jawab yang bertambah, Alia dan Reza semakin menyadari pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam rumah tangga. Mereka membagi peran dengan adil. Reza lebih banyak membantu Alia di rumah, sementara Alia mulai mendelegasikan sebagian pekerjaan cateringnya kepada tim yang ia percaya. Mereka juga tidak lupa meluangkan waktu untuk menjaga hubungan mereka. Setiap bulan, mereka menjadwalkan kencan malam hanya berdua, mengingatkan mereka pada masa-masa indah saat awal menikah. Bab 16, pelajaran cinta sejati. Beberapa tahun kemudian, keluarga kecil mereka terus tumbuh dalam kebahagiaan. Dava menjadi kakak yang penyayang, sementara Naila tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Alia dan Reza sering berbagi cerita perjalanan mereka kepada teman-teman yang menghadapi masalah rumah tangga. Mereka percaya bahwa cinta sejati tidak hanya soal kesetiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk memaafkan, memperbaiki diri, dan terus berjuang bersama. Di malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, Reza memberikan kejutan kepada Alia. Ia menyerahkan sebuah buku kecil yang berisi surat-surat cinta yang pernah mereka tulis, ditambah catatan baru dari Reza. Salah satu isinya berbunyi, "Terima kasih telah mengajarkanku arti cinta sejati. Kau adalah cahaya di hidupku, Alia. Bersamamu, aku menemukan rumah yang sesungguhnya." Alia memeluk Reza dengan penuh haru. Di hadapan mereka, Dava dan Naila tertawa riang, melengkapi kebahagiaan keluarga yang telah melalui badai dan menemukan pelangi di ujung perjalanan. Bab 16, mimpi yang lebih besar. Setelah anak-anak mulai tumbuh, Alia dan Reza mulai merancang masa depan yang lebih cerah bagi keluarga mereka. Bisnis catering Alia berkembang pesat hingga ia berhasil membuka restoran pertamanya. Restoran tersebut diberi nama Pelukan Rumah, simbol cinta dan kehangatan yang telah menyatukan keluarga mereka. Reza yang merasa terinspirasi oleh keberhasilan istrinya, mulai mempertimbangkan untuk membuka usaha sendiri. Setelah berdiskusi panjang dengan Alia, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai perusahaan konsultasi manajemen. Keputusan ini tidak mudah, tetapi Alia mendukung sepenuhnya, seperti bagaimana Reza mendukung bisnis cateringnya. Bab 11, hubungan yang terbuka. Dalam perjalanan mereka yang baru, Alia dan Reza semakin sering menghabiskan waktu bersama untuk berbicara, merencanakan, dan saling memberi dukungan. Mereka membuat tradisi baru, malam keluarga setiap minggu, di mana mereka berbagi cerita, bermain bersama, dan saling menguatkan. Namun, ujian baru datang ketika restoran Alia mulai mendapatkan kritik negatif dari beberapa pelanggan. Alia merasa frustrasi, tetapi Reza meyakinkannya untuk tetap tenang dan melihat kritik itu sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Bersama-sama, mereka memperbarui menu, meningkatkan layanan, dan bahkan membuat program loyalitas pelanggan. Dalam waktu singkat, restoran itu kembali menjadi favorit masyarakat, dan Alia menyadari betapa pentingnya kehadiran Reza dalam hidupnya. Bab 12, Dava dan Naila. Sementara itu, Dava dan Naila membawa warna baru dalam keluarga mereka. Dava, yang kini mulai beranjak remaja, memiliki bakat di bidang seni. Ia sering melukis di halaman belakang rumah, menghasilkan karya yang indah. Alia dan Reza memutuskan untuk mendukung bakatnya dengan mendaftarkan Dava ke sekolah seni. Di sisi lain, Naila tumbuh menjadi anak yang periang dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering membantu di restoran Alia, meskipun hanya dengan menyusun serbet atau menyapa pelanggan. Kehadirannya selalu membawa senyuman bagi semua orang. Kehidupan kembali membawa ujian saat usaha konsultasi Reza menghadapi tantangan besar. Salah satu klien utamanya memutuskan kontrak secara sepihak, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Reza merasa terpukul dan mulai meragukan kemampuannya. Namun, Alia tidak membiarkan suaminya terpuruk. Ia berkata, "Kita sudah melewati hal yang lebih sulit dari ini, Reza. Kamu tidak sendiri, aku ada di sini, dan kita akan melewati ini bersama." Dengan dukungan Alia, Reza bangkit kembali. Ia mulai mencari klien baru dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Perlahan tapi pasti, bisnisnya kembali stabil, dan Reza merasa semakin bersyukur memiliki pasangan yang selalu mendukungnya. Bab 20, Warisan Cinta.
Beberapa tahun kemudian, Alia dan Reza memutuskan untuk menulis buku bersama tentang perjalanan hidup mereka. Buku itu diberi judul Pelukan Cinta, Kisah Perjalanan Rumah Tangga Kami. Buku tersebut menjadi inspirasi bagi banyak pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka. Mereka juga mulai mengadakan seminar dan lokal prakarya, berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Anak-anak mereka, Dava dan Naila, seringkali ikut membantu di acara tersebut, menunjukkan betapa eratnya ikatan keluarga mereka. Bab 2 Pesete, rumah yang penuh kebahagiaan. Di usia mereka yang semakin matang, Alia dan Reza menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saling mencintai, tetapi juga tentang tumbuh bersama. Mereka tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga mitra, sahabat, dan orang tua yang saling mendukung. Rumah mereka selalu penuh dengan tawa, cerita, dan harapan. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan indah yang mengingatkan mereka bahwa, meskipun perjalanan hidup tidak selalu mudah, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Bab 2, Pengkhianatan Kedua. Beberapa tahun berlalu, kehidupan Alia dan Reza tampak semakin harmonis. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ujian besar lainnya datang. Suatu malam, Alia menerima pesan anonim berisi foto Reza dengan seorang wanita muda, seorang klien baru di perusahaan konsultasinya. Foto itu menunjukkan mereka duduk berdekatan di sebuah kafe dengan ekspresi yang tampak akrab. Hati Alia terasa retak. Kenangan masa lalu menghantamnya, membuat ia bertanya-tanya. Apakah Reza mengulang kesalahan yang sama? Meski marah dan sedih, Alia memutuskan untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia menyelidiki lebih jauh dengan diam-diam memeriksa agenda Reza dan mengamati tingkah lakunya. Bab 23, Kebenaran yang terungkap. Setelah beberapa hari dalam kegelisahan, Alia memutuskan untuk menghadapi Reza. Saat anak-anak sudah tidur, ia menunjukkan foto itu kepada Reza. Aku pikir kita sudah melewati ini, Reza. Tapi apa ini? Siapa wanita ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza terkejut melihat foto itu. Ia mengakui bahwa wanita tersebut adalah kliennya, seorang pengusaha muda bernama Fania yang baru saja memulai bisnisnya. Namun, ia bersumpah tidak ada hubungan romantis di antara mereka. Alia, aku tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Aku tahu apa yang pernah kuperbuat, dan aku tahu rasa sakit yang sudah kualami karena itu. Aku hanya membantunya dengan proyeknya. Jelas Reza. Namun, Alia tidak mudah percaya. Ia meminta Reza untuk menjauh dari klien tersebut jika ingin mempertahankan kepercayaan yang telah susah payah mereka bangun kembali. Reza menyetujui permintaan Alia tanpa ragu. Bab 24, Ancaman dari Masa Lalu. Di balik itu semua, Fania ternyata memiliki agenda tersembunyi. Ia tahu tentang masa lalu Reza dan sengaja mendekatinya untuk memanfaatkan kelemahan itu. Ketika Reza mulai menjaga jarak, Fania menjadi lebih agresif. Ia bahkan mendatangi restoran Alia dan menyampaikan ancaman terselubung. Jika suamimu tidak membantuku, aku akan memastikan semua orang tahu bahwa dia bukan lelaki setia seperti yang kau pikirkan. Alia yang tidak ingin terpancing tetap tenang. Namun, ancaman itu memicu rasa marah dan kecewa yang mendalam. Ia tahu jika ia menyerah pada tekanan ini, keluarganya akan kembali terguncang. Perjuangan bersama. Alia dan Reza memutuskan untuk menghadapi Fania bersama. Mereka mengumpulkan bukti percakapan dan tindakan Fania yang menunjukkan manipulasi. Dengan bantuan seorang pengacara, mereka mengancam Fania dengan tindakan hukum jika ia terus mengganggu kehidupan mereka. Di hadapan bukti yang kuat, Fania akhirnya mundur. Namun, kejadian ini meninggalkan luka yang dalam di hati Alia. Ia mulai meragukan kemampuannya untuk mempercayai Reza sepenuhnya lagi. Bab 26, Melewati Badai. Untuk memulihkan hubungan mereka, Alia dan Reza memutuskan untuk pergi berlibur bersama anak-anak ke sebuah villa di pinggir pantai. Selama liburan, mereka menghabiskan waktu berbicara secara mendalam, membongkar semua rasa sakit, keraguan, dan ketakutan yang mereka rasakan. Aku tahu aku masih jauh dari sempurna, ujar Reza dengan nada penuh penyesalan. Tapi aku ingin kau tahu, Alia, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Aku siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Alia tersenyum kecil, meskipun air mata mengalir di pipinya. Aku mencintaimu, Reza. Itu sebabnya aku tidak pernah menyerah. Tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Bab 27. Sekembalinya dari liburan, Alia dan Reza sepakat untuk memulai dari awal.
Mereka membuat janji untuk tidak menyimpan rahasia apapun lagi dan berkomitmen untuk terus saling mendukung. Alia juga memutuskan untuk terlibat lebih aktif dalam bisnis Reza, memastikan bahwa hubungan profesional Reza tidak disalahpahami lagi oleh siapapun. Dava dan Naila, meskipun tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, merasakan kehangatan baru di rumah mereka. Mereka sering melihat Alia dan Reza berbicara dengan nada penuh kasih sayang, mengingatkan mereka pada masa-masa indah sebelumnya. Pelajaran yang menguatkan. Beberapa tahun kemudian, keluarga mereka semakin kuat. Alia dan Reza menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju cinta yang lebih dewasa dan tangguh. Di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20, Reza memberikan kejutan berupa video yang merangkum perjalanan hidup mereka. Dari momen-momen bahagia, tantangan, hingga perjuangan untuk tetap bersama. Dalam video itu, Reza menyisipkan pesan, "Kita tidak sempurna, tapi kita saling melengkapi. Aku mencintaimu Alia, dan aku akan terus mencintaimu sampai akhir waktuku." Alia menatap Reza dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Rumah tangga mereka kini menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan, memperbaiki, dan tumbuh bersama meski badai terus datang. Restoran Alia kini menjadi salah satu yang paling sukses di kota, dan bisnis konsultasi Reza berkembang hingga ke luar negeri. Dava dan Naila tumbuh menjadi anak-anak yang berbakat dan penuh kasih, mencerminkan cinta yang selalu hadir di keluarga mereka. Alia dan Reza sering merenung di malam hari, berpelukan sambil memandang bintang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak sempurna, tetapi itulah yang membuatnya begitu berharga. "Kita telah melalui begitu banyak hal," kata Alia pelan. "Dan kita selalu berhasil menemukan jalan kembali. Karena cinta ini layak diperjuangkan," jawab Reza sambil tersenyum. Mereka pun tertawa bersama, menikmati kehangatan keluarga yang telah mereka bangun dengan susah payah, penuh cinta dan pengorbanan. Bab 29. Mimpi besar untuk anak-anak. Setelah melewati berbagai ujian, Alia dan Reza mulai memfokuskan perhatian mereka pada masa depan anak-anak. Dava, yang kini berusia 11 tahun, telah menorehkan prestasi di bidang seni. Lukisannya bahkan memenangkan penghargaan nasional, dan ia mendapatkan tawaran beasiswa ke sekolah seni di luar negeri. Namun, keputusan itu tidak mudah bagi Dava. Ia khawatir meninggalkan keluarga yang begitu erat. Suatu malam, Dava berbicara kepada Alia dan Reza di ruang tamu. "Aku tidak yakin bisa pergi. Kalau aku jauh dari kalian, bagaimana kalau sesuatu terjadi? Aku ingin tetap di sini." Alia memeluk Dava sambil berkata, "Nak, hidup ini penuh tantangan. Tapi jika kita tidak berani melangkah, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa pergi. Kami selalu mendukung mimpimu, dan rumah ini akan selalu menjadi tempatmu kembali." Reza menambahkan, "Kami percaya padamu, Dava. Ini adalah langkahmu menuju masa depan yang cerah." Akhirnya, Dava memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, meskipun hatinya berat meninggalkan keluarganya. Naila menemukan jalannya. Sementara itu, Naila yang berusia 10 tahun mulai menunjukkan minat pada dunia bisnis. Ia sering membantu Alia di restoran, bahkan memberikan ide-ide kecil yang ternyata disukai pelanggan. Melihat bakat Naila, Alia dan Reza mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Suatu hari, Naila membuat ide sederhana. "Mam, bagaimana kalau kita buat menu khusus anak-anak dengan mainan kecil sebagai hadiah? Anak-anak pasti suka." Ide itu sukses besar. Menu tersebut menjadi favorit pelanggan, dan Naila merasa bangga bisa berkontribusi. Alia menyadari bahwa putrinya memiliki potensi besar di bidang yang sama dengan dirinya. Bab 31. Perubahan tak terduga. Di tengah kebahagiaan keluarga, sebuah kabar mengejutkan datang. Ayah Reza, yang selama ini tinggal sendiri di kampung halaman, mengalami penurunan kesehatan. Reza merasa bersalah karena jarang mengunjungi ayahnya, terutama setelah begitu sibuk dengan pekerjaan. Alia mendorong Reza untuk mengambil keputusan besar, membawa ayahnya tinggal bersama mereka. Meskipun awalnya ragu, Reza akhirnya setuju. Kehadiran ayah Reza membawa tantangan baru, terutama karena ia memiliki kebiasaan dan gaya hidup yang berbeda. Namun, kehangatan keluarga Alia dan Reza perlahan meluluhkan hati ayah Reza. Ia mulai merasa diterima, dan keberadaannya justru mempererat hubungan keluarga. Bab 32. Kejutan di hari ulang tahun pernikahan. Di ulang tahun pernikahan Alia dan Reza yang ke-25, Dava yang kini sudah menjadi mahasiswa seni, pulang dari luar negeri untuk memberikan kejutan.
Ia membawa hadiah istimewa, sebuah lukisan besar berisi potret keluarga mereka yang penuh warna dan kehangatan. "Ini adalah gambaran cinta kalian, Mama Papa," kata Dava sambil menyerahkan lukisan itu. "Kalian mengajarkan kami bahwa keluarga adalah rumah, tempat cinta selalu ada." Naila juga memberikan kejutan dengan membawa laporan hasil kerja kerasnya di restoran. Ia telah merancang program baru untuk menarik pelanggan muda, dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan. Reza, yang biasanya tak mudah terharu, tak mampu menahan air matanya. "Kalian adalah alasan kami terus berjuang. Kami bangga pada kalian," katanya sambil memeluk kedua anaknya. Bab 3 hidup. Alia dan Reza menyadari bahwa perjalanan hidup mereka penuh liku, tetapi setiap tantangan membuat mereka semakin kuat. Mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta, kepercayaan, dan kerja keras adalah kunci untuk mengatasi badai kehidupan. Kini, restoran Alia telah berkembang menjadi jaringan yang dikenal luas. Bisnis Reza juga menjadi salah satu konsultan terkemuka di industri, berkat kerja keras dan dukungan keluarga. Bab 34, mimpi yang belum usai. Alia dan Reza kini menikmati fase kehidupan yang lebih tenang. Restoran Alia semakin sukses, dan jaringan bisnisnya telah menjangkau kota-kota besar di seluruh negeri. Sementara itu, Reza yang telah berhasil membangun nama besar di dunia konsultasi, mulai memikirkan masa depan yang lebih sederhana. Namun, Alia merasa ada sesuatu yang kurang. Di tengah kesibukannya, ia merindukan waktu-waktu sederhana bersama keluarganya. Ia merasakan bahwa meskipun mereka semakin mapan, kehangatan dan momen kebersamaan perlahan terkikis oleh jadwal yang padat. Suatu malam, Alia berbicara pada Reza. "Aku merasa kita terlalu sibuk mengejar mimpi, hingga lupa menikmati waktu bersama. Bagaimana kalau kita mulai memikirkan cara untuk lebih banyak menghabiskan waktu sebagai keluarga?" Reza mengangguk setuju. Ia juga merasakan hal yang sama. Mereka pun mulai merancang cara untuk memperlambat ritme kehidupan mereka. Bab 35, sebuah proyek keluarga. Alia dan Reza mengusulkan ide kepada anak-anak, menciptakan sebuah proyek keluarga yang bisa melibatkan mereka semua. Ide itu akhirnya menjadi kenyataan dalam bentuk sebuah resort kecil di pinggir pantai. Resort ini dirancang sebagai tempat peristirahatan keluarga yang juga terbuka untuk umum. Dava, dengan bakat seninya, mendesain interior resort itu dengan sentuhan estetika yang memikat. Naila, dengan jiwa bisnisnya, merancang konsep pemasaran dan program acara yang menarik. Sementara Alia dan Reza menangani manajemen dan operasional, memastikan proyek itu berjalan lancar. Resort itu diberi nama Harapan Kita, simbol dari mimpi dan perjuangan yang selalu mereka bangun bersama. Bab 36, konflik baru. Namun menjalankan proyek keluarga tidak semudah yang mereka bayangkan. Perbedaan pendapat sering muncul, terutama antara Dava dan Naila yang memiliki gaya kerja berbeda. Suatu hari, pertengkaran besar terjadi di ruang rapat keluarga. "Aku capek terus-menerus mengalah. Ideku selalu dianggap kurang penting," seru Dava dengan nada frustrasi. Naila, yang merasa disudutkan, membalas dengan nada tinggi. "Kamu terlalu idealis, Dava. Kita butuh sesuatu yang praktis, bukan hanya sekadar indah di mata." Alia dan Reza menyadari bahwa ini adalah momen penting untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang kerjasama. Mereka mengumpulkan keluarga di meja makan malam itu, berbicara dengan hati-hati. "Kita memulai ini bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mendukung," ujar Alia dengan lembut. "Kalau kita ingin resort ini berhasil, kita harus belajar mendengarkan satu sama lain." Setelah diskusi panjang, Dava dan Naila akhirnya saling memahami dan sepakat untuk bekerja sama lebih baik. Bab 37, Kejayaan Resort Harapan Kita. Setelah melewati berbagai tantangan, resort itu akhirnya dibuka untuk umum. Kehangatan keluarga mereka terpancar di setiap sudut resort, membuat para tamu merasa seperti berada di rumah sendiri. Tidak hanya sukses secara bisnis, resort itu juga menjadi tempat di mana Alia dan Reza bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak mereka. Dava bahkan mengadakan pameran seni kecil di resort itu, sementara Naila mengatur berbagai acara yang melibatkan tamu, seperti kelas memasak atau yoga di pantai. Bab 38, Kehidupan yang Damai. Setelah resort berjalan stabil, Alia dan Reza memutuskan untuk lebih banyak menikmati waktu mereka sebagai pasangan. Mereka sering menghabiskan malam dengan berjalan di pantai, mengenang masa-masa perjuangan mereka. "Aku tidak pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini," kata Alia sambil menggenggam tangan Reza. "Dulu, rasanya sulit sekali melewati semuanya, tapi lihatlah kita sekarang."
Reza tersenyum, menatap Alia dengan penuh cinta. Kita berhasil karena kita tidak pernah menyerah. Semua ini ada karena cinta dan kesabaranmu, Alia. Bab 39, Warisan yang Berharga. Beberapa tahun kemudian, Alia dan Reza memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar tanggung jawab resor kepada Dava dan Naila. Mereka merasa bahwa sudah waktunya untuk anak-anak mereka mengambil alih. Dava dan Naila menerima tanggung jawab itu dengan penuh semangat. Mereka membawa ide-ide segar yang semakin memperkaya konsep resor harapan kita. Alia dan Reza kini fokus menikmati masa pensiun mereka, sering bepergian bersama atau menghabiskan waktu dengan cucu-cucu mereka yang mulai hadir dalam kehidupan keluarga. Epilog, akhir yang bahagia. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40, Alia dan Reza mengadakan perayaan sederhana di resor. Dikelilingi oleh anak-anak, cucu-cucu, dan teman-teman dekat, mereka berdiri di depan tamu untuk menyampaikan pesan. Hidup kami tidak selalu sempurna, kata Alia dengan suara bergetar. Tapi kami belajar bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan, memperbaiki, dan terus percaya bahwa bersama kita bisa melewati apapun. Reza melanjutkan, kami ingin resor ini menjadi warisan cinta kami. Tempat di mana keluarga lain juga bisa menemukan harapan, kebahagiaan, dan kedamaian. Malam itu, keluarga mereka duduk bersama di tepi pantai, menikmati deburan ombak di bawah langit penuh bintang. Alia dan Reza saling menatap dengan senyuman yang penuh kebahagiaan. Tahu bahwa cinta mereka telah menjadi fondasi kokoh bagi generasi yang akan datang. Sebuah undangan tak terduga. Suatu hari, Alia menerima undangan untuk berbicara di sebuah konferensi internasional tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang wanita tangguh yang berhasil membangun bisnis, menjaga keluarga, dan menghadapi berbagai ujian rumah tangga. Konferensi itu akan diselenggarakan di Paris, kota yang selalu menjadi impian Alia untuk dikunjungi. Ketika Alia memberitahu Reza tentang undangan tersebut, ia mendukung penuh. Ini waktumu, Alia. Kamu layak berbagi kisahmu dengan dunia. Kita bisa menjadikan ini perjalanan keluarga. Aku yakin Naila dan Dava juga ingin melihat Paris. Keluarga mereka pun memutuskan untuk pergi bersama, menjadikan perjalanan itu bukan hanya untuk konferensi, tetapi juga sebagai liburan yang penuh makna. Bab 41, Mimpi yang Menjadi Nyata. Di Paris, Alia berdiri di atas panggung besar, berbicara dengan penuh emosi tentang perjuangannya, membangun kembali kepercayaan dalam rumah tangga, dan mewujudkan impian bisnisnya. Ia berbagi bagaimana setiap tantangan menguatkan hubungan keluarganya. Di antara penonton, Reza, Dava, Naila, dan ayah Reza duduk dengan bangga. Reza tidak bisa menahan air matanya ketika Alia menyebutnya sebagai pria yang tidak sempurna, tetapi berusaha keras menjadi pasangan dan ayah terbaik. Usai konferensi, banyak peserta yang mendekati Alia terinspirasi oleh kisahnya. Salah satu peserta, seorang wanita muda, bahkan berkata, "Kisah Anda memberi saya harapan untuk memperjuangkan keluarga saya yang hampir hancur." Bab 2, Penemuan Tak Terduga. Selama di Paris, Naila menemukan minat baru. Ia terpesona oleh seni kuliner Eropa dan mulai bercita-cita untuk membawa sentuhan internasional ke restoran keluarga mereka. Ia berbicara kepada Alia, "Mama, bagaimana kalau kita memperkenalkan menu fusion di restoran? Gabungan rasa Indonesia dan Eropa. Aku yakin pelanggan kita akan menyukainya." Alia bangga melihat Naila semakin matang dan inovatif. Ia mendukung ide tersebut dan bahkan mengajak Naila untuk mengikuti kursus singkat di Paris tentang seni kuliner. Sementara itu, Dava menemukan galeri seni kecil di pinggir jalan yang menerima lukisannya untuk dipamerkan. Melihat karyanya diapresiasi di luar negeri menjadi momen besar bagi Dava, yang selama ini merasa ragu tentang potensinya. Bab 43, Kepulangan yang Penuh Inspirasi. Sekembalinya ke Indonesia, keluarga mereka membawa energi baru. Restoran Alia kini memiliki menu baru hasil eksperimen Naila yang langsung menarik perhatian pelanggan. Lukisan-lukisan Dava juga mulai dijual di resor keluarga mereka, menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Reza, yang sebelumnya berencana memperlambat karirnya, justru menemukan inspirasi untuk membuka program pelatihan bagi pengusaha muda. Ia ingin membagikan pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Bab 4, Konflik Kecil yang Mempererat. Namun, seperti layaknya hidup, selalu ada tantangan baru. Ketika restoran mereka mulai populer, muncul beberapa kritikan dari pelanggan setia yang merasa menu tradisional terlalu banyak diubah. Naila, yang merasa bertanggung jawab, mulai tertekan. "Aku hanya ingin membuat sesuatu yang berbeda.
Tapi sekarang aku merasa gagal, keluh Naila kepada Alia. Alia menghibur putrinya. Naila, setiap perubahan butuh waktu untuk diterima. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan itulah kita belajar. Bersama, mereka memutuskan untuk menyeimbangkan menu tradisional dan menu baru, sehingga semua pelanggan bisa merasa puas. Keputusan itu membuktikan bahwa inovasi dan tradisi bisa berjalan beriringan. Bab 55, Puncak Keberhasilan. Beberapa tahun kemudian, keluarga mereka mencapai puncak kesuksesan. Restoran Alia menjadi salah satu restoran terkemuka di Asia, dengan cabang di beberapa negara. Resor Harapan Kita berkembang menjadi destinasi wisata keluarga yang terkenal dengan atmosfernya yang hangat dan ramah. Dava berhasil membuka galeri seni sendiri, sementara Naila menjadi salah satu chef muda berbakat yang sering diundang ke acara-acara kuliner internasional. Alia dan Reza menikmati kehidupan yang lebih damai, menjadi mentor bagi pasangan-pasangan muda yang menghadapi tantangan serupa dengan mereka di masa lalu. Bab 46, Perayaan Cinta dan Kehidupan. Di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Alia dan Reza mengadakan perayaan besar di resor keluarga. Anak-anak, cucu-cucu, dan bahkan teman-teman lama mereka hadir. Dava memberikan hadiah berupa lukisan besar berjudul Perjalanan Tak Berujung, menggambarkan perjalanan cinta mereka yang penuh warna. Naila menyiapkan menu istimewa untuk malam itu, termasuk hidangan favorit Alia dan Reza saat pertama kali bertemu. Di tengah perayaan, Alia berdiri dan berkata, "Cinta itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesediaan untuk saling memperbaiki. Kami adalah bukti bahwa meski hidup penuh badai, cinta sejati selalu menemukan jalannya." Reza menambahkan, "Kami bersyukur atas setiap tantangan, karena dari sanalah kami menemukan kekuatan kami. Dan kami bersyukur atas keluarga ini, yang menjadi alasan kami terus berjuang. Cinta yang kelau." Hidup Alia dan Reza terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah berhenti tumbuh, bahkan di usia senja. Di setiap sudut rumah mereka, di setiap dinding restoran dan resor mereka, terpancar kisah perjuangan yang penuh cinta, harapan, dan keteguhan hati. Malam itu di bawah bintang-bintang yang sama yang menemani mereka sejak awal perjalanan, Alia dan Reza berpegangan tangan, merasa bahwa cinta mereka, kini dan selamanya adalah sebuah anugerah tak ternilai. Bab 40, Akhir yang penuh damai, waktu berlalu, dan hidup Alia serta Reza memasuki fase yang lebih tenang. Anak-anak mereka kini telah mandiri dan berhasil mengembangkan karier masing-masing. Dava, yang kini menjadi seniman terkenal, terus berkarya dan meraih banyak penghargaan. Naila, yang telah menjadi chef internasional, sering diundang ke berbagai acara kuliner bergengsi di seluruh dunia. Namun, meskipun mereka sudah mencapai puncak karier, keluarga Alia dan Reza selalu mengutamakan kebersamaan. Mereka sering mengadakan reuni keluarga di resor Harapan Kita, tempat di mana semuanya bermula. Di sana, Alia dan Reza sering duduk berdua di taman, mengenang perjalanan panjang mereka, mulai dari masa-masa sulit hingga saat-saat bahagia ini. Pada suatu sore yang tenang, Reza menggenggam tangan Alia dan berkata dengan suara lembut, "Kita telah melalui begitu banyak bersama. Terkadang aku berpikir, apakah kita akan pernah berhenti merasa bersyukur atas semua yang telah kita capai?" Alia tersenyum, matanya yang penuh kebijaksanaan melihat ke arah laut yang tenang. "Aku rasa kita tidak akan pernah berhenti bersyukur, Reza. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap bersama, menjaga cinta dan harapan. Itulah yang membuat hidup ini berarti." Reza mengangguk, menatap Alia dengan penuh cinta. "Kau benar, kita tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Dan aku percaya perjalanan kita akan terus berlanjut selama kita bersama." Hari demi hari berlalu dengan damai. Mereka terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, mengetahui bahwa meskipun dunia terus berubah, cinta dan keluarga akan selalu menjadi hal yang tak tergantikan dalam hidup mereka. Kehidupan mereka adalah bukti bahwa meskipun segala sesuatu tidak selalu sempurna, namun dengan keberanian untuk memperbaiki, keteguhan hati untuk tetap bersama, dan cinta yang tak pernah pudar, semuanya dapat terwujud dengan indah. Dan di setiap sudut rumah mereka, di setiap detik kebersamaan mereka, Alia dan Reza tahu satu hal yang pasti. Cinta mereka adalah warisan yang takkan pernah pudar, akan terus dikenang oleh anak-anak, cucu-cucu, dan semua yang mengenal mereka.
Cerita perjalanan Alia dan Reza mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya soal kebahagiaan dalam momen-momen indah, tetapi juga tentang keteguhan dan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan. Mereka menunjukkan bahwa setiap tantangan, meskipun menyakitkan, bisa menjadi pelajaran yang memperkuat hubungan dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai yang penting, seperti cinta, kepercayaan, dan harapan. Cinta yang tulus, kesetiaan, dan komitmen dalam keluarga adalah fondasi yang dapat mengatasi badai kehidupan. Seiring waktu, kita semua akan menghadapi perubahan dan tantangan, tetapi dengan tekad untuk tidak menyerah dan saling mendukung, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dari yang kita bayangkan. Pada akhirnya, apa yang benar-benar penting adalah perjalanan bersama orang-orang yang kita cintai, karena disitulah kebahagiaan yang sejati ditemukan.